Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Supatmi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang operasi bilangan bulat, yaitu tentang perkalian bilangan bulat dan operasi pembagian bilangan bulat. Untuk anak-anakku, silahkan siapkan alat tulis untuk mencatat. Nah, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita ikuti pelajaran berikutnya. Operasi perkalian bilangan bulat. Perhatikan contoh berikut. Tentukan hasil dari operasi berikut dengan menggunakan garis bilangan. A. 3 kali 2. B. Negatif 3 kali negatif 2. C. Negatif 3 kali 2. D. 2 kali negatif 3. Untuk penyelesaiannya, A. 3 kali 2. Kita buat garis bilangan terlebih dahulu. Nah, saya buat di sini ada kelinci, supaya yang bisa melompat itu, hewan yang bisa melompat itu ada kelinci dan kanguru. Nah, di sini menggunakan kelinci. Kelinci mula-mula di titik 0. Melompat sejauh 3 satuan ke kanan karena positif sampai di angka 3. Karena di sini kali 2, maka kelincinya melompat 2 kali. Ya, sampailah dia di angka 6. Maka 3 kali 2 sama dengan 6. Berikutnya, yang B. Negatif 3 dikali negatif 2. Nah, ini garis bilangannya. Nah, posisi awal, kelinci berada di titik 0. Ya. Negatif 3. Kalau negatif, maka kelinci menghadap ke kiri. Dikali negatif 2, dikali negatif, maka kelincinya akan melompat mundur. Ya, melompat mundur sejauh berapa di sini? 3 satuan. Ya, kelinci melompat sejauh 3 satuan. Ya, sampai angka 3. Berapa kali? 2 kali. Melompat mundur lagi. Ya, 3 satuan. Maka kelinci akan sampai di angka 6. Jadi negatif 2, negatif 3 dikali negatif 2 sama dengan 6. Ya. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Berikutnya yang C. Negatif 3 dikali 2. Nah, posisi kelincinya di titik awal, titik 0. Negatif 3, maka kelinci menghadap ke kiri. Dikali 2, maka akan melompat 2 kali. Ya. Lompatan yang pertama sampai di angka negatif 3. Lompatan yang kedua sampai di angka negatif 6. Jadi negatif 3 dikali 2 sama dengan negatif 6. Negatif dikali positif ketemunya negatif. Kita lanjutkan yang D. 2 dikali negatif 3. Nah, posisi kelinci ada di titik 0. 2 positif, maka kelinci menghadap ke kanan. Nah, dikali negatif 3, maka nanti di sini kelincinya akan mundur. Ya. Mundur lompatan yang pertama 2 satuan. Berarti sampai angka negatif 2. Yang kedua, nah, lompatan yang kedua sampai negatif 4. Lompatan yang ketiga sampai dengan negatif 6. Ya, jadi 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6. Ya, di sini sudah diselesaikan semuanya dari A sampai D. Tadi kalau sama hasilnya positif,
Kalau tandanya berbeda, hasilnya negatif. Sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat. Yang pertama, sifat tertutup. Contoh, negatif 3 dikali 2 sama dengan negatif 6. Negatif 3 bilangan bulat, 2 juga bilangan bulat, dan negatif 6 juga bilangan bulat. Itu artinya tertutup. Kemudian sifat yang kedua, komutatif. Jika A dan B anggota himpunan bilangan bulat, maka berlaku A kali B sama dengan B kali A. Contohnya negatif 3 kali 2 sama dengan 2 dikali negatif 3. Yang ketiga, sifat asosiatif. Jika A, B, dan C anggota himpunan bilangan bulat, maka berlaku A kali B dikali C sama dengan A dikali B kali C. Contohnya di sini negatif 3 kali 2 dikali 4. Apakah sama dengan negatif 3 dikali 2 kali 4? Nah, kita hitung di sini negatif 6 kali 4 ketemunya negatif 24 di ruas kiri, dan di ruas kanan ketemu negatif 3 kali 8. Yang hasilnya negatif 24. Jadi di ruas kiri sama dengan di ruas kanan. Itu artinya sifat komutatif berlaku. Yang keempat, memiliki unsur identitas. Nah, A dikali 1 sama dengan A, maka 1 disebut unsur identitas perkalian. Karena bilangan berapapun dikali 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Contohnya 4 kali 1 sama dengan 4. Yang kelima, invers perkalian. A dikali 1/A sama dengan 1, maka 1/A disebut invers dari A atau kebalikan. Yang keenam, sifat distributif. A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Ini distributif perkalian terhadap penjumlahan. A dikali kurung buka B dikurangi C, maka menjadi A dikali B dikurangi A dikali C. Ini namanya distributif perkalian terhadap pengurangan. Contohnya di sini. 2 dikali 3 ditambah negatif 4. Nah, sama dengan negatif 2 dikali 3 ditambah negatif 2 dikali negatif 4. Kalau dihitung di ruas kiri, negatif 2 kali negatif 1 hasilnya 2. Yang di ruas kanan negatif 6 ditambah 8 ketemunya 2. Berikutnya operasi pembagian bilangan bulat. Nah, pembagian adalah invers atau kebalikan dari perkalian. Dapat ditulis A dibagi B sama dengan A dikali 1 per B. Contohnya di sini, tentukan hasil dari 15 dibagi 3. Negatif 15 dibagi negatif 3, negatif 15 dibagi 3, dan 15 dibagi negatif 3. Maka yang atas, 15 dibagi 3 ketemunya 5. Negatif 15 dibagi negatif 3 ketemunya 5. Negatif 15 dibagi 3 ketemunya negatif 5, dan 15 dibagi negatif 3 ketemunya negatif 5. Nah, ini sebagai kata kuncinya untuk perkalian maupun pembagian, yaitu sampo bene. Sama positif, beda negatif. Nah, yang sama positif, yang beda negatif. Nah, contoh untuk penerapan di aplikasi di sini. Nomor 1, tentukan hasil dari 16 dibagi 2 ditambah negatif 5 dikali 2 dikurangi negatif 3. Kemudian yang nomor 2, nah, dalam kesempatan kompetisi catur, pelajar di Semarang ditetapkan peraturan sebagai berikut. Jika peserta main dan menang diberi skor 4. Jika main dan kalah diberi skor negatif 2. Dan jika main tetapi seri diberi skor 1. Nah, di sini Tino seorang kontestan dari SMP 2 Kaliwungu mengantongi skor 27 dengan 3 kali seri dan 4 kali kalah.
Dengan skor tersebut, berapa kali permainan yang sudah diikuti oleh Tino? Nah, penyelesaiannya yang nomor 1 dulu. Nah, kita lihat di sini soalnya. Nah, untuk mengerjakan soal ini, ada bagi, ada kali, ada tambah, ada kurang. Nah, di sini kita menggunakan istilah Jawa namanya apa? Pipolondo, ping, poro, lan, sudo. Nah, kalau ada kali atau bagi didahulukan. Nah, yang jumlah dan kurang belakangan. Maka di sini ada pembagian 16 dibagi 2 terlebih dahulu. Nah, dapat ditulis seperti ini dulu. Dikasih kurung untuk memudahkan mengerjakan. 16 dengan 2, negatif 5 dengan 2 dikali. Nah, hasilnya 16 dibagi 2 8, negatif 5 dikali 2 negatif 10. Nah, di sini dikurangi negatif 3 tadi. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Nah, 8 dikurangi 10 hasilnya negatif 2. Nah, belakang ditambah 3 hasilnya 1. Nah, penyelesaian yang kedua. Tadi untuk skor nilainya 4. Nah, karena di sini menang saya simbolkan dengan huruf M. Berarti 4 kali M, 4M. Untuk kalah skor negatif 2. Dia main 4 kali. Kemudian seri skor 1. Main untuk seri yaitu 3 kali. Yang ini negatif 2 dikali 4 ketemunya negatif 8. Dan 1 kali 3 ketemunya 3. Jumlah skor yang diperoleh 27. Maka ini yang atas kita jumlahkan menjadi 4M dikurangi 8 ditambah 3. Nah, yang belakang negatif 8 tambah 3 negatif 5. Nah, untuk mengenalkan negatif 5 maka perlu ditambah 5 di ruas kanan. Berarti di ruas kiri juga ditambah 5. Berarti 27 tambah 5 hasilnya 32. Yang belakang di sini tinggal 4M karena negatif 5 ditambah 5 0. Kita balik ruasnya. Yang ada variabelnya taruh depan di sini 4M sama dengan 32. Nah, untuk membuat M menjadi koefisiennya menjadi 1, maka harus dibagi dengan 4. Yang belakang juga dibagi dengan 4. 4 dibagi 4 1M, yang belakang 32 dibagi 4 ketemunya 8. Jadi permainan yang diikuti Tino adalah 8 kali menang, 4 kali tadi kalah, kemudian 3 seri. Maka jumlahnya ada 15 kali. Ya, banyaknya permainan yang diikuti Tino berarti 15. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.